Kalau 5 baterai ini masing-masing orang itu beda-beda baterai utamanya. Sehingga kalau ada nanti ananda kita atau pasangan hidup yang kalau kita tahu nanti ciri-cirinya ya, oh dia bahasa kasihnya itu untuk ngecharge baterainya kasihnya itu adalah yang utama kata-kata pendukung. Maka kita charge satu ya, maka baterai lain ya ikut tercharge. Ini makanya kalau kita nanti bisa jeli melihat masing-masing orang baterainya apa, maka satu saja ya itu langsung tercharge. Beberapa orang juga mengatakan berdasar dia punya riset berikutnya, riset lanjutan adalah bagus lagi 2 sebetulnya. Baterai utama pertama dan baterai utama kedua gitu. Dan ada orang baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Maka kita charge dia setiap hari, paling enggak dia dibelai kah, diusap-usap kepalanya kah. Kalau dia udah besar ya tepuk-tepuk punggungnya pada anak laki misalnya. Ya, itu supaya pada saat hari itu kita touching fisiknya, maka baterai lain terpenuhi. Bukan orang itu atau anak ini tidak suka dikasih kata-kata pendukung, suka, tapi yang tiap hari dia suka adalah sentuhan fisik. Ya, kata-kata pendukung mungkin ya seminggu sekali aja, misalnya kayak gitu. Ya. Ada orang juga baterai utamanya adalah waktu berkualitas. Sehingga waktu baterai ini di-charge, maka baterai yang lain juga tercharge. Ya, ini luar biasa nih. Ya, jadi kita nggak terlalu banyak hal-hal yang harus dilakukan karena kalau punya anak banyak kan, ini kalau 5-5-nya dilakukan nggak ada waktu kan. Ya. Kemudian ada orang juga ya baterainya itu pelayanan, maka kita layani dia hari itu, ya entah ambilkan piringnya kah, entah supaya baterai lain ke-charge. Ya. Dan ada orang ternyata memang baterai utamanya itu hadiah. Maka memang kita harus beri hadiah setiap hari sekali, walaupun bukan yang mahal, walaupun kadang-kadang itu adalah ya hadiah yang dibuat barangkali. Ya. Nah sekarang kita perhatikan dengan jeli ya, mana baterai pertamanya anak-anak kita ya, sehingga mencharge bahasa kasihnya jadi kita paham ya. Baik, mungkin yang pertama kita bahas yang kata-kata pendukung ya. Kata-kata pendukung itu terdiri dari pujian, dukungan, keberpihakan. Ada orang memang baterai pertamanya atau baterai utamanya kata-kata pendukung, sehingga dia perlu sekali diberikan kata-kata pendukung setiap hari. Ya, bagaimana taunya bahwa anak ini atau pasangan kita ini baterai pertamanya kata-kata pendukung? Kita lihat kebiasaannya setiap hari ya. Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua atau mengapresiasi atau mengucapkan terima kasih dan dengan rasa senang, baik bahasa lisan dan maupun bahasa tubuh gitu. Kan ada anak tuh yang setiap hari ya Umi cantik banget, Bunda aku cantik nggak gitu. Ada kan yang kayak gitu ya, hampir setiap hari. Atau dia kalau dikasih sesuatu bilang terima kasihnya tuh yang langsung spontan dan terima kasih ya Allah, terima kasih banyak gitu. Nggak perlu yang terima kasih dong nak, nggak perlu yang kayak gitu. Nah, bisa jadi anak ini baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung. Jadi kalau kita lihat, ya walaupun anak udah besar ya sekarang ya, udah besar, coba kita lihat selama ini sempat nggak memperhatikan dengan jeli, ya apakah dia setiap hari atau hampir seminggu berapa kali lah lebih sering memuji, Pak, berarti dia itu baterainya adalah kata-kata pendukung. Ya. Kemudian apa sih yang harus diomongin? Kasih contoh apa ya? Ini buat anak-anak dulu kita bicara ya. Nah contohnya yaitu kata-kata yang mendukung dia, ya seperti ini gitu. Baik itu sebuah pujian kah, yang bentuk fisik kah, atau apa yang dia sudah lakukan. Ini dia butuh sekali, setiap hari minimal 1 kali. Yang baterainya adalah kata-kata pendukung, baterai utamanya kata-kata pendukung. Ya. Kemudian kalau ada anak yang baterainya lowbat, itu ciri-cirinya kayak apa? Ya. Jadi kalau ada anak suka ngejek dan menjelekkan orang lain, orang tua harus jeli terhadap anak-anak ini. Ya, bisa jadi dia sebetulnya ingin dipuji gitu, tapi jadi kebalik dia punya kata-kata bahasa kasihnya. Kenapa? Karena baterainya lowbat banget dia nggak dapat pujian setiap hari. Ya, jadi yang menyebabkan anak-anak yang seperti ini adalah karena kita ya kebiasaan buruk kita orang tua yang sering melakukan jalan pintas dan cepat ya memarahi anak. Padahal sangat jelas mereka tuh kalau ngeledek adiknya, jelekin orang lain, itu berarti dia senang pujian. Termasuk orang-orang dewasa barangkali yang suka dijelek-jelekin orang lain, apa itu mungkin baterai utamanya adalah kata-kata pendukung dan jarang di-charge. Apalagi sejak kecil, waduh kesian banget. Nah ini. Terus apakah dibiarkan? Ya tentu tidak.
Kita tetap menasehati, tapi cara menasehatinya adalah ya kita sebelum kita kasih tahu atau nasihatnya kita dukung dulu dia, kita puji dia dulu. Ya, jadi kalau seorang anak ya jelek-jelekin adiknya, kita selama ini kan kita marahin dia karena dia jelek-jelekin. Kamu kenapa sih jelek-jelekin adik kamu aja nih? Nah gitu. Nah itu si anak itu kan baterainya kosong otaknya, makanya dia mengeluarkan kata-kata ya bahasa kasih yang terbalik. Tambah kita marahin, tambah lobet. Ya, tambah dia nggak mau melakukan apa yang kita suruh. Ya, sayang sama adik dong. Kalau ngomong sama adik yang baik kan gitu. Itu nggak mau. Orang baterainya lobet. Untuk itu kita harus charge dulu baterainya. Ya, tentu kalau kita sudah belajar kayak gini kan kita langsung bisa paham, oh iya nih, nampaknya dia baterainya ya kata-kata pendukung, ya sudah kita dukung dulu, puji dulu. Barulah kita minta dia untuk ya berbuat baik pada adiknya. Kenapa? Baterainya di charge dulu. Orang dia nggak ada energi untuk menurut apa yang kita mau. Nah kalau baterainya udah di charge ya, itu insya Allah listrik jalan di badan. Terus nasihat atau arahan yang diberikan oleh orang tua dia tentu dengan mudah melaksanakannya. Kenapa? Baterainya sudah penuh. Ya, nah ini yang baterai kata-kata pendukung. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang baterai sentuhan fisik. Ya. Sentuhan fisik itu apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Jadi ada orang memang baterai utamanya sentuhan fisik, ya, physical touching. Jadi untuk tahu anak kita baterai pertamanya sentuhan fisik, bagaimana kita lihat kebiasaannya. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adiknya dicolek-colek gitu, ya. Jadi kalau ada anak, dikit-dikit dia yang duluan, bunda, dia yang duluan meluk. Atau kalau nanti misalnya ada keluarga datang, dia dengan senang hati, ya salaman dan langsung dia yang meluk. Nah berarti bisa jadi dia baterai utamanya adalah ya physical touching atau sentuhan fisik. Makanya dia juga sangat membutuhkan sentuhan fisik pada dirinya. Atau minimal kalau dia peluk kita sambut dengan baik, iya sayang gitu. Karena ada orang tua, anaknya suka meluk, apa yang dilakukan orang tuanya gini, apa sih, sana, ya di tepis anaknya, sana. Itu akan sangat sedih banget anak yang baterai utamanya sentuhan fisik, tapi kita tepis tangannya, itu sedih banget. Ya, baik. Kemudian, ya, contoh physical touching itu apa sih? Ya tentu apapun yang nanti ya bentuknya tersentuh fisiknya ya, mungkin dipeluk ya atau dicolek pipinya atau dirangkul atau ya diusap rambutnya dan atau dicium kayak gitu. Ya kita bicara yang anak-anak dulu ya, nanti pasangan baru kita bahas lebih dalam lagi ya. Jadi ini ya. Kemudian kalau itu anak lobet baterainya dan biasanya ya karena jarang sekali didapatkan sentuhan fisik karena kata orang tuanya kan saya udah layanin dia gitu kan, nggak tahu kalau anak itu harus dipeluk ya, maka dia menunjukkan bahasa kasih terbalik apa, suka mencubit, menggigit, memukul. Biasanya akan dilakukan ke adiknya atau kakaknya dan saat di luar rumah bisa kepada temannya ya. Nah ini lagi yang kalau ada anak yang suka gigit, cubit, mukul ya, itu biasanya dia baterainya lobet. Bukan lagi cuma satu, udah lima-limanya itu. Lima-limanya lobet, tetapi baterai utamanya yang physical touching ini harusnya kita segera isi. Ya. Terus apakah kita biarkan dia mencubit, menggigit, memukul? Ya tentu tidak, tentu kita menasehati ya. Namun waktu kita mau kasih nasihat atau kita kasih arahan, ini anak sambil diusap ya, diusap kepalanya atau dipeluk sini deh ya, kita peluk baru ya, kita peluk dulu, kita charge dulu baterainya baru kasih nasihat ya. Nanti bunda sedih kalau kamu cubit adekmu ya, kamu sama adek penuh kasih sayangnya, boleh begitulah pokoknya, tapi charge dulu dia baterainya. Karena selama ini kalau ada anak cubit adeknya kita langsung marahin, kamu nih cubit adek terus ya, kamu gak sayang sama adek ya, wah udah gitu kalimatnya begitu lagi. Dia dengar kamu gak sayang sama adek ya, itu makanya yang nanti jalan di badannya dan terekam di otaknya. Apalagi kalau sudah masih kecil dia masuk ke subconscious mind-nya, lebih parah lagi tuh ya. Jadi coba kita untuk mengerti gitu, rupanya dia kayaknya kalau udah nyubit ini berarti udah sebulan nih baterainya kosong nih. Makanya segeralah kita peluk dia dan sambil kita usap-usap atau ya pipinya dan kita nasihati ya, sehingga baterainya penuh, maka dia mau mengikuti nasihat orang tuanya ya.
Oke, ini sentuhan fisik. Kemudian kalau yang lain apa? Waktu berkualitas. Coba kita lihat waktu berkualitas ya. Jadi ada seseorang, ada anak atau bahkan ada pasangan hidup yang senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Ini berarti dia waktu berkualitas bersama, dia baterai kasih utamanya. Coba kalau kita mau lihat lebih jeli bagaimana, kita lihat kebiasaannya adalah suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang atau baca koran gitu ya. Dia cuma duduk di sebelah aja nggak ngomong, tapi duduk aja sekali-sekali bertanya. Saya juga punya anak nomor 3 yang begini. Saya sejak kecil ya, waktu saya misalnya bebenah lemari gitu ya. Ini laki-laki nih, dia duduk di samping saya, duduk aja nggak ngomong, dia lihat aja. Dulu benar-benar ya saya nggak tahu benar nih, walaupun ya makanya mengapa, karena keliru dulu, makanya selalu mau belajar sekarang ya. Apa yang saya bilang sama anak saya, karena saya pikir kan ini debu nih, jadi masuk ke dalam, nggak usah di sini, masuk ke dalam. Itu dia ternyata sedihnya minta ampun ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia ingin menemani kita, walaupun dia nggak ada ekspresi mukanya ya, ngomong juga sedikit-sedikit. Makanya setelah tahu anak ketiga saya baterainya adalah waktu berkualitas bersama, suatu ketika dia datang duduk di samping saya nggak boleh usir lagi. Paling kita sapa, "Hai nak, ya bu, terima kasih ya nemenin ibu." Ya, walaupun dia nggak se-cheers anak yang baterainya tadi pujian, dia banyak. Ya ini, ya ada anak-anak ada yang kayak gini. Ya, kemudian ya contohnya apa kalau misalnya kita mau mencharge baterainya, ya mengerjakan sesuatu bersama, ya bermain bersama seperti itu. Tapi itu tadi biasanya awal-awalnya itu 10 menit pertama atau 15 menit pertama anak ini nggak banyak respon, diam aja, tenang aja, banyak mikir aja. Tapi dia pengen bersama-sama orang tuanya seperti itu. Terus kalau dia baterainya kosong, bahasa kasih terbaliknya apa? Ya, ini yang anak senang menyendiri, ngambekan. Ini anak yang baterainya ini. Kalau sudah senang menyendiri kayak gini, kita ajak kemana udah nggak mau dia, nggak usah, aku di rumah aja, nggak usah. Dalam hati mereka apa bilangnya sebetulnya bawah sadarnya? Telat. Ya. Jadi kalau ada anak ngambek kan senang menyendiri kayak gini, itu berarti ada baterainya itu kosong tentang baterai waktu yang berkualitas bersama. Terus bagaimana cara menasehatinya? Ini agak butuh waktu nih cara menasehati anak yang baterainya ini. Ya. Apa? Kita harus luangkan waktu dulu sama dia. Kalau dia duduk tadi ngambek kayak gitu, kita duduk di sampingnya, diam aja dulu. Dia nggak mau disapa. Kalau disapa dia nggak mau jawab, kita lagi nanti kesel. Udah diam aja. Diam aja. Saya biasanya kalau anak saya yang ketiga udah ngambek kayak gitu, saya diam aja, dalam hati langsung istighfar aja. Ya. Terus 15 menit itu dia lihat ibunya 15 menit dan ibunya nggak kemana-mana, dia baru yakin bahwa oh ya ibu saya mau temani saya. Ini kalau tadi udah lobet ya, cara ngecasnya lagi nih, ya. Barulah nanti dia akan sapa kita. Apa ini di sini? Temenin kamu, gitu. Oh, ya. Barulah kurang lebih kalau kita udah lewat 15 menit atau 20 menit baru kita makan yuk, nonton yuk, kita gitu. Walaupun di rumah ya, baru tuh dia mau. Cuman banyak di antara kita karena nggak tahu, baru nemenin 3 menit udah nggak sabar tinggalin. Tambah sedih anak ini, tambah lobet ya, tambah akan menyendiri, ya ngambeknya berkepanjangan. Nah ini, ya ini baterai yang waktu bersama. Ya. Kemudian apalagi yang hadiah, ya hadiah. Ya. Hadiah ini dia senang memberikan sesuatu walaupun buatan sendiri. Ya. Bagaimana kebiasaan anak-anak atau orang yang baterai utamanya hadiah, ya. Suka memberi sesuatu dan suka mengumpulkan sesuatu. Biasanya orang dengan bahasa kasih seperti ini akan menyimpan barang dengan sangat baik. Kalau ada anak setiap hari, ya ini dari kecil nih ya sampai sekarang, misalnya dia bikin gambar, terus dia tulis love you Umi, terus dia kasih Umi buat Umi gitu, entah gambarnya ke apa, ya itu harus disimpan itu. Dan dia ingin juga kita menerima dengan baik dan kita simpan dan kita pajang kalau perlu, dan dia berharap juga Uminya juga kasih sesuatu surprise buat dia. Entah itu buatan makanan minuman kah atau apapun yang pokoknya sesuatu yang tidak perlu mahal kan. Ya. Jadi anak yang baterai utamanya hadiah inilah yang ini kadang-kadang ibunya pada saat dikasih hasil karya anak itu pertama suka aja yang gitu yang ini bagus banget, tapi habis itu ditaruh sembarangan dan dia lihat dan dia sedih. Ya. Kemudian apa yang kalau anak ini
Ya, apa sih contoh yang akan kita berikan? Contoh hadiahnya ya, apa saja sebetulnya, ya tanpa harus mahal. Tapi kadang-kala memang kalau dia milad ke atau apa ya kita berikan sesuatu yang memang dia suka. Ya, itu dia seneng banget dan cirinya apa? Hadiah yang diberikan pasti dia simpan baik-baik, dia rawat baik-baik, itu hadiah. Ya, baik. Kemudian kalau baterai yang ini kemudian lama tidak di-charge, apa yang terjadi? Pelit, tidak suka berbagi. Ya. Jadi kalau ada anak pelit banget, nggak suka berbagi, berarti baterai menerima hadiahnya kosong itu. Terus kalau gitu, apa dibiarkan? Ya enggak, kita nasihati. Tapi cara menasehatinya, ya kita harus berikan sesuatu dulu. Memberi hadiah terlebih dulu, walaupun itu kecil-kecil dan kita bilang ini ada hadiah buat kamu, gitu. Ya. Ayo nak, ibu sayang sama kamu nak, ini ada hadiah walaupun cuma coklat kah atau apa ya, barulah kasih nasihat. Kenapa? Kita charge dulu baterainya supaya ada energi dan dia mau ngikutin apa yang diutarakan oleh orang tuanya. Ya, itu baterai hadiah ya. Dan kemudian yang terakhir yang baterai berikutnya adalah jenis pelayanan. Ya. Apa ciri khasnya jenis pelayanan? Dia senang melayani dan dilayani. Ya. Jadi kalau ada anak yang baterainya pelayanan, dia punya kebiasaan kayak gini nih, membantu kakak dan adik serta orang tuanya, sigap untuk membantu. Dan anaknya ini biasanya agak tegas, ya agak sigap gitu ya, dan senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Kalau ada anak kita dari kecil dia, aku aja ngambilin. Misalnya ibunya ketinggalan dompet di kamar, aku aja bu yang ambilin, aku aja. Ya, itu senang dia. Ya, oke, gitu. Karena banyak ibu-ibu lah nggak usah, bunda aja yang ambil. Itu sedih dia. Karena dia mau membantu sebetulnya. Ya, memang ini agak tegas anaknya yang baterai pertamanya pelayanan gitu. Tapi sigap. Dan dia senang juga kalau kita orang tuanya melayani dia. Kita yang masakin kah kalau kita bisa masak ya? Atau kita ambilkan piringnya, ambilkan nasinya kayak gitu. Nanti manja Bu Aisyah, enggak, ternyata enggak. Karena di charge-nya nggak 24 jam. Hari itu dia udah lihat belum ibunya kasih sesuatu sama dia atau melayani dia gitu. Dan itu dia seneng banget. Ya. Seneng banget dan baterainya tercharge. Terus contoh pelayanan apa saja? Ya macam-macam ya. Kadang-kadang cuman bikinin sesuatu, ambilin minum kah, ambilin makanan kah, atau misalnya dia dibantu mengerjakan tugas sekolah, dia belum minta, orang tuanya sudah sigap bantuin, atau dia lagi betulin sepeda, bapaknya datang nggak ikut bantuin. Itu dia seneng banget. Baterainya ke charge itu, ya. Karena kalau baterai mereka lowbat, ya, maka mereka bahasa kasihnya terbalik, meminta dilayani dengan cara kasar, menjadi bosi dan sering membuli adiknya atau temannya. Jadi kalau ada kasus-kasus pembulian di sekolah, biasanya yang membuli ini adalah anak yang baterainya pelayanan dan sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak di-charge oleh orang tuanya. Makanya dia membuli, bahasa kasihnya terbalik, ya. Atau misalnya dia minta dilayani secara kasar, ya dia teriak sama mbak barangkali, ya itu berarti baterai pelayanan dia tuh udah kurang lebih udah 1 bulan tuh nggak di-charge itu. Terus apakah kita langsung marahi? Tidak, tentu kita menasehati dengan apa? Ya kita bantu dia dulu tanpa diduga. Makanya ini harus jeli, apa dia suka sebetulnya. Ya, anak saya yang baterai pertamanya pelayanan ada nomor 2. Ya sekarang dia sudah koas ya, dan saya perhatikan dia seneng banget minum susu protein gitu. Jadi kalau dia susu proteinnya udah habis, saya duluan, udah habis nak susu proteinnya, mau beli lagi? Iya bu, itu seneng banget ya. Atau misalnya dia seneng kopi ya, sekarang kopi-kopi botol kan sering ada ya, sebelum dia minta udah siapin kopi, udah seneng banget. Terus kita bilang, ini buat kamu ya nak? Udah seneng banget. Atau dia lihat kita ambilkan piringnya, seperti itu. Ya, ambilkan nasinya itu ya, baru nanti kalau misalnya kita tahu dia membuli temannya mungkin di sekolah atau adiknya, barulah setelah kita layani dulu ya, baru kita kasih nasihat begini. Jadi charge dulu baterainya ya. Nah ini baterai pada anak-anak yang pelayanan ya. Nah, sekarang ya maaf, kalau kita ya, tadi pelayanan kita masuk dulu ya. Kalau kita misalnya ya pada pasangan ini gimana gitu ya, pasangan bagaimana, jenis bahasa kasih sayang pada pasangan sebenarnya hampir sama, cuman mungkin ciri-cirinya akan jauh lebih lebih dewasa ya.
sama 5 juga jenis bahasa kasih. Ada yang kata-kata pendukung. Ciri-cirinya apa? Kalau ada pasangan hidup kita yang dia dari dulu seneng banget muji, seneng banget mendukung atau seneng banget dipuji, berarti pasangan kita ini baterai utamanya adalah kata-kata pendukung. Maka kalau dia memuji kita, kita harus dengan senang hati menyambutnya dan dia minta dipuji juga gitu. Ya. Ini kata-kata pendukung yang baterai pertamanya gitu. Terus apa lagi? Waktu yang berkualitas. Ya, ciri khasnya itu kalau ada suami ya yang selalu kalau ada di rumah dan dia minta istrinya selalu ada di rumah, di dekatnya untuk dia nanti ya bisa ngobrol-ngobrol, itu bisa jadi suami itu baterai utamanya adalah waktu yang berkualitas. Kadang mungkin nggak langsung diajak ngomong, yang penting ada dulu di sampingnya. Kadang didiamin dulu setengah jam, tapi karena dia lihat ya ini istrinya atau pasangannya tetap ada di sampingnya, barulah dia mau ajak bicara. Dan kalau sudah ajak bicara itu lama ajak bicaranya, ya. Nah ini kalau punya pasangan yang baterai pertamanya waktu berkualitas, dia senang ditemani, dia senang juga kalau kemana-mana pasangannya ikut gitu. Nah kebalikannya juga kalau si istri yang waktu utamanya baterai utamanya waktu berkualitas, dia senang banget kalau ya suaminya ada di rumah ya, atau suaminya misalnya selalu anterin dia. Nah itu dia ya. Terus kalau yang lain sentuhan fisik, nah ini gampang, paling gampang sentuhan fisik. Kalau mulai dari ijab kabul sampai sekarang ya, ada suami yang duluan yang meluk istrinya, gandeng istrinya, atau mungkin dia langsung yang duluan kecup kening itu bisa jadi suami itu baterai utamanya sentuhan fisik. Tapi ada juga istri yang seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada lagi yang pelayanan ya. Kalau ada suami ya dikit-dikit dia yang langsung rasanya mau ya mengerjakan sesuatu ya, ini kayak saya ilustrasi saja, ini suami saya tuh baterai kasihnya pelayanan. Jadi kalau misalnya HP saya rusak, dia dengan sigap, HP kamu rusak ya, sini saya betulin. Atau misalnya kacamata saya rusak, sini saya betulin. Itu pelayanan ternyata ya. Atau misalnya dia tahu saya minum obat hipertensi karena sudah harus minum obat sudah habis, jadi saya ambilin gitu. Itu pelayanan itu ya. Dan saya ternyata baterai utama saya beda dengan suami. Kenapa? Karena suami istri itu baterai utamanya beda. Baterai kedua mungkin sama, tapi baterai utama beda. Ada juga baterai utama dan baterai kedua yang beda dua-duanya. Suami saya telah melakukan pelayanan, itu ternyata itu dia ingin menunjukkan cintanya. Tapi saya, baterai utama saya adalah sentuhan fisik. Saya merasa suami saya akan mencintai saya kalau saya ya digandeng kah, diusap-usap kepalanya kah, atau dipeluk walaupun cuma sebentar, atau jalan keluar jalan digandeng gitu. Itu menurut saya karena baterai saya adalah sentuhan fisik. Tapi itu jarang terjadi. Makanya pada saat suami melayani, ambil obat kah, beliin ini, beliin itu, misalnya ya betulin HP, apa yang saya bilang dalam hati saya? Atau saya bilang mungkin sharing pada keluarga, misalnya suami saya sih sebetulnya baik, tapi apa yang kurang ya? Gitu. Atau pernah saya bilang sama suami saya, mas betulin HP mah orang lain aja, ambil obat mah gampang sekarang ya, saya tuh bukan itu yang aku suka gitu. Kenapa? Karena baterai kami beda. Saya merasa kalau ya menyentuh itu adalah sebuah bentuk bahasa kasih sayang, tapi suami saya merasa bahwa saya sudah kasih sayang sama kamu dengan bentuk pelayanan. Ini yang sering ya berbeda, inilah yang kadang-kadang nggak pas gitu. Nah sekarang setelah tahu, saya bilang sama suami, ya ada konsep baterai kasih, ceritalah begini. Dan ternyata saya baterai kasihnya ya sentuhan fisik. Ya please, supaya ngecharge baterai saya, sebentar aja peluk. Bilang memang. Tapi suami saya karena tidak terbiasa, karena baterai sentuhan fisik dia bukan yang urutan pertama, bisa jadi urutan terakhir yang kelima, maka dia nggak biasa. Tapi karena kita mau supaya baterai otak saya kecas juga, ya sudah dia meluk sambil dihitung 1, 2, 3, 4. Dan sekarang saya juga sudah paham kalau suami saya sedikit-sedikit ya udah habis obat ya, itu saya langsung tahu oh dia sayang sama saya gitu. Kalau dulu itu saya menganggap apaan sih orang lain aja disuruh kenapa? Nah ini yang sering terjadi perbedaan-perbedaan ini. Dan juga ya ada suami yang atau istri baterainya hadiah. Ciri-cirinya itu kemana-mana pulang selalu bawa hadiah, walaupun cuma martabak kah, ya cuman coklat kah, cuman ya, atau seneng banget bikinin sesuatu suaminya ya, dan ini aku bikinin buat kamu, itu berarti hadiah. Atau ciri khas lainnya itu tadi, kalau dia diberikan hadiah dia simpan baik-baik. Ya.
Nah, pertengkaran suami istri yang baterainya hadiah adalah, ini ada satu kasus konseling. Ada istri ya, dia 7 tahun berumah tangga. Ya. Suaminya sebetulnya luar biasa, suaminya ini selalu memuji istrinya. Tapi dia merasa kok aku ada yang kurang ya gitu, ada yang kurang. Terus si suami itu pernah konsultasi sama saya, karena ini suami ini yang laki-laki ini sahabat teman-teman di SMA Al-Azhar dulu. Dia bilang, Aisyah, saya kira semua perempuan itu suka dipuji. Saya bilang, iya, semua suka dipuji, tapi ada yang suka dipuji setiap hari, ada yang suka dipuji sebulan sekali. Oh, pantesan istri gua puji tiap hari. Apa dia bilang? Gombal, lebay. Oh, saya langsung paham. Oh, itu berarti baterai kasihnya beda. Coba cari tahu. Kemudian setelah dia nonton atau lihat YouTube tentang bahasa kasih ya, baru dia paham gitu. Baru dia paham. Si istri ya merasa kecewa juga pas suaminya lihat baterai kasih, suaminya nggak ngasih komentar kan. Laki-laki kan nggak kasih komentar kan. Tapi apa yang terjadi keesokan harinya, pulang dari kantor, suaminya bawain martabak buat istrinya. Ini, ayah bawain martabak buat kamu. Si istri itu langsung kayak yang gembira banget gitu. Hah? Wah, kan gitu. Ya. Kenapa? Rupanya istri ini tanpa istri sadari ya, dan suami sudah mulai melihat gelagatnya. Oh, dia seneng banget diberikan hadiah walaupun itu cuma martabak. Esok harinya lagi suaminya kasih apa? Ya, kasih mawar. Uduh. Kata istrinya, ya Allah mas, ya dulu terakhirnya kamu kasih itu 7 tahun yang lalu gitu. Ya. Dulu tertariknya si perempuan pada si laki-laki ini karena senantiasa bawakan mawar, tapi setelah menikah nggak dibawakan gitu. Semua orang senang mawar, tapi ada yang memang setiap hari senang sesuatu yang diberikan. Senang banget itu. Hari ketiga lagi ya diberikannya, dibawakan coklat, walaupun coklatnya coklat murah sebetulnya. Ya, tapi itu ya Allah bahagia banget. Setiap hari dilakukan kayak gitu. Pada satu saat hari ke-10 si suami bawa kembang, ya istrinya tahu itu kembang pasti dia petik di halaman rumah. Tapi di kembang itu ada tulisan singkat. Miss gitu. Miss you. Waduh, senang ya. 2 pekan dilakukan seperti itu dengan suaminya, yaitu istrinya yang tadinya mau minta cerai nggak jadi. Kenapa? Baterai dia ternyata menerima hadiah dan dia tercas, dan habis itu dia sangat gembira dan mengerti, masing-masing saling mengerti satu sama lain bahwa memang baterai berbeda, baterai utamanya. Ya, baik, kira-kira ini dulu, nanti kita akan ada tanya jawab supaya nanti memperdalam ya. Baik, terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Indah ya. Ya, alhamdulillah luar biasa Bu Aisyah. Bagus sekali materinya hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa yang chat ya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung silahkan juga ya. Mas Ramzi mau tanya? Bahasa kasih. Oke, ini saya bacakan dulu ya chattingan yang pertama dari Mbak Novi Echenberg. Pertanyaannya begini ya Ibu ya, setelah anak kita dewasa, perlukah kita sebagai orang tua meminta maaf pada anak karena kita tidak mengetahui tentang baterai ini? Perlu nggak Ibu untuk meminta maaf? Oh iya, perlu. Silakan langsung aja ya. Jawab ya. Boleh. Oh, sangat perlu. Saya juga begitu. Saya tahu baterai kasih ini itu baru ya 5 tahun yang lalu ya. Tapi kalau Otak Pria Wanita tahun 2006, Watak itu tahun 99. Pas tahu baterai kasih itu kumpul anak-anak. Ibu minta maaf. Ya, ibu minta maaf, ibu nggak ngerti. Dan ibu kebalik-balik. Anak pertama saya baterainya adalah kata-kata pendukung. Saya jarang puji dia. Malah adiknya saya puji. Padahal adiknya baterai utamanya adalah pelayanan. Sewaktu kakaknya dengar adiknya dipuji, dia rasa, kok dia yang dipuji gitu. Bukan aku. Karena baterai dia kata-kata pujian, sementara adiknya bukan kata-kata pujian. Justru adiknya kalau dipuji setiap hari, apa dia bilang? Apaan sih ibu? Karena baterai utamanya bukan kata-kata pujian, dia pelayanan justru. Ya, jadi kebalik-balik. Terus anak keempat, baterai pertamanya itu sentuhan fisik. Ya, dan saya lakukan sentuhan fisik ya ke kakaknya yang ketiga. Apa dia merasa apa? Kok dia sih yang dipeluk, aku enggak gitu. Itu sering terjadi loh. Kita menganggap sudah memberikan kasih sayang kepada anak-anak, ya, atau misalnya kita menganggap kasih sayang itu adalah dipeluk, semuanya dipeluk.
Tapi anak pertama nolak, anak kedua nolak, anak ketiga nolak, baru anak keempat yang menerimanya. Karena memang beda baterai. Semua senang dipeluk, tapi ada yang setiap hari senang dipeluk, ada yang sebulan sekali aja. Nah, jadi perlu minta maaf dan mulai kita pakai itu, nge-charge baterainya usia berapa saja. Ya. Jadi ini yang nanti anak-anak tambah apa ya, tambah bergairah karena listriknya nyala baterainya. Iya. Ya, ya. Baik. Kemudian yang kedua, Bu Aisyah, ini pertanyaan dari Mbak Dewi Swandayani. Pertanyaan begini, kita sebagai ibu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Dan saya sebagai seorang ibu terkadang mengalah demi anak-anak kita. Dan terkadang kita yang sering mengucapkan minta maaf kepada anak-anak kita. Tetapi semakin kesini anak-anak malah menjadi ngelunjak dan berani berkata-kata keras kepada kita. Orang Jawa bilang tidak punya unggah-ungguh gitu ya Bu Aisyah. Atau adab menghormati kepada orang tuanya. Bagaimana saya mengendalikan hal ini? Karena saya merasa anak-anak sekarang merasa lebih pintar dari kita. Jika diberitahu selalu menjawab, beda dengan zaman kita dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bu Dewi. Itu tadi kalimat terakhir Bu Dewi, itulah jawabannya sebenarnya. Memang beda, generasi beda. Ya, betul. Iya, anak-anak saya juga, mereka generasi yang jujur sebetulnya. Jadi anak-anak sekarang itu generasi jujur. Dia ngomong apa adanya. Dan lebih baik jujur daripada dia menekan. Dia kesel sama ibunya. Anak-anak saya juga, ibu aku nggak suka sama ibu. Dan itu harus boleh sekarang. Kenapa? Karena menurut pengalaman juga, kalau ditekan-tekan, maka dia akan jadi sesuatu yang ada bom waktu. Silakannya ya, sebelum kita merubah, kita punya pola asuh, dia udah kena narkoba duluan. Aduh, itu nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi memang berbeda. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak atau setting otak saya bahwa saya menghindari kata anak-anak ngelunjak. Saya menghindari itu. Saya hanya bilang, oh anak-anak sekarang jujur, ya kan? Jadi kalau dia bilang aku nggak suka sama ibu, dalam hati saya, ya Allah dia jujur banget, karena jujur. Terus terang. Iya kan? Baru saya tanya, ya. Nah barulah kita ajarin unggah-ungguhnya itu. Kalau kita duduk dia berdiri, itu nggak unggah-ungguh, itu bukan adab. Makanya anak-anak sini ambil kursi. Sebisanya sejajar kita. Kalau perlu dia di bawah, duduk di bawah. Nah, ayo kita bahas apa yang kamu nggak suka. Anak saya begitu. Apa sih yang kamu nggak suka sama ibu? Apa dia bilang? Ibu di luar terus ngurusin pecandu narkoba. Aku nggak ada temennya. Itu anak ketiga tuh. Karena dia bahasa kasihnya waktu berkualitas. Saya digituin anak langsung harus minta maaf. Oh astagfirullahaladzim, ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya, ibu minta maaf ya nak. Selama ini kita sukanya maafin ibu ya nak. Itu beda loh. Ya, secara semantik itu berbeda gitu. Kalau kita yang salah, kita bilang ibu minta maaf. Dan nggak usah pakai alasan-alasan. Saya tuh kepengen banget bilang apa begini, waktu dia protes saya pengen banget bilang, nah ibu ini ya menyelamatkan anak bangsa, pengen bilang kayak gitu. Tapi buat anak-anak buat apa? Ya ngapain anak orang diselamatin, gue enggak? Itu makanya udah nggak usah pakai mencari alasan, udah minta maaf, langsung rubah ya. Nah dengan pengalaman saya ini yang nggak tahu bahasa kasih dan kemudian tahu bahasa kasih 5 tahun terakhir, dan saya gunakan itu, anak-anak jadi sangat apa ya, sangat menghormati kita ya. Di luar memang generasi mereka yang open gitu. Ibu kok baby boomer banget sih, gini aja nggak tahu, itu masih sopan loh buat anak sekarang ya. Inilah yang memang standarnya kita beda ya dengan standar yang gitu, ya. Jadi kayak gitu kita zaman Ibu ya. Iya, coba deh cari tahu bahasa baterai kasihnya yang pertama dan baterai keduanya apa, terus lakukan itu. Wah, itu anak nanti insya Allah ya baterainya terpenuhi dan apa yang kita harapkan dia lakukan. Tapi ingat, dia generasi digital native yang jujur dan yang spontan. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Linta di Pati. Bagaimana cara mengetahui baterai suami atau istri sehingga suami atau istri bisa melakukan sesuai keadaan? Ya, ini emang harus jeli nih. Masih ingat nggak Bu, sejak ijab kabul sampai sekarang apa kebiasaan suami gitu?
Atau kalau enggak gini, ada tekniknya juga nih. Karena baterai utama itu ada kaitannya dengan watak, maka kita cari tahunya dengan tes watak aja. Kita cari watak kita gitu. Ada tes watak yang saya sering banget sosialisasikan itu yang tes cepat. Ini coba kita lihat ya. Saya share screen lagi ya, Mbak Indah ya. Ya, ini ada teknik yang insya Allah lebih gampang ya. Ya, silakan Ibu. Baik. Nah, ada beberapa teman-teman sudah hafal nih. Silakan. Ya. Nah, seandainya ya, nah ini kan watak itu tuh ada di sini nih, di daerah lobus parietalis, ya nanti berinteraksi dengan di daerah yang depan, dengan emosi dan sebagainya. Baterai itu ya berdasarkan watak. Ya. Nah, jadi misalnya nih, ya Bang Din minta kita nih bikin teater nih, Orbit mau bikin teater, ya. Nah, coba pilih satu ya yang ingin dilakukan terhadap 4 pilihan ini, gitu. Ya. Oke, ini. Pilih mana? Boleh, ibu-ibu, bapak ibu boleh ikut ini ya. Ya, mau jadi penonton kah? Mau jadi sutradara kah? Mau jadi penulis skenario atau menjadi artis? Ini kayaknya karena banyak artis jadi artis semua jadi. Ya. Dulu mungkin seingat saya pernah ya saya bahas watak ya. Tapi nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Ya, semuanya ini peran yang luar biasa. Karena kalau nggak ada penonton, gimana caranya mau mementaskan teater kan gitu. Ya. Mungkin Mbak Esa minta respon 1-2 orang untuk memilih gitu. Ya makanya, ya boleh. Mbak Indah dulu deh. Mbak Indah moderator. Berapa? Pilih yang mana? Penonton kah, sutradara, penulis skenario atau artis? Yang mana? Saya pilih penulis skenario aja deh, Bu Aisyah. Penulis skenario. Iya. Kalau pementasan teater ini dilakukan umur Mbak Indah masih muda, masih SD misalnya. Iya. Ada 4 SD ditawarin ini, pilih mana? Oh, kalau 4 SD, 4 SD, atau SMP lah, boleh, terserah. Atau lebih muda lah. Jadi artisnya aja lah, jadi artisnya. Benar. Waktu SD mau pilih artis atau tetap penulis skenario? Kalau waktu SD dikasih dengan usia artisnya. Artis ya? Artisnya, ya. Oke, ya. Udah ya, dapat ya? Nah, ya. ini adalah cara cepat tes watak yang tentu memang akuratnya tidak 90% ya, ini cuma 80% tapi cukup tinggi aja ya. Sehingga nanti siapapun yang memilih dan ternyata agak keliru ya itu bukan salah wataknya, itu salah milih aja. Ya, dan watak dasar seseorang itu dia 2 jenis ya. Satu genetik dari ayah berserta leluhurnya ke atas, satu genetik dari ibu gitu. Ya. Tadi Mbak Indah pilih yang pertama artis ya seandainya kalau ini waktu SMP dilakukan ya. Oke, terus pilihan kedua apa? Ya. Mbak Indah apa? Pilihan kedua? Pilihan kedua waktu SMP ya, tulis skenario. Penulis skenario? Oke. Sama seperti sekarang ya, mau penulis skenario ya? Ya. Oke, ya baik. Tadi saya bilang ya bahwa ini tes cepat ini akuratnya 80%. Oke, tadi Bang Din bilang kita pilih satu lagi ya. Boleh siapa satu mau? Ada Ramzi itu saja. Oh, Mas Ramzi kan? Yang sengaja meninggalkan Indosiar demi pengajian malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Abang Ramzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau jadi penonton. Gimana? Mana lihat Sehat, Bu Dokter? Ya, alhamdulillah. Ya, menarik banget pembahasan malam hari ini. Oke, langsung ke pertanyaan Bu Dokter. Kalau saya melihatnya, saya bagi dari pembagian usia. Kalau tadi saya sepakat sama Mbak Indah di usia-usia awal SD, SMP, SMA, ketika jiwa kita memang ingin berekspresi, ingin tampil, saya memilih sebagai pemain. Artis ya? Ya. Pilihan keduanya apa? Seandainya usia segitu? Pilihan pertama tadi di usia yang tadi saya sebutkan pemain. Main artis ya, oke. Tampil. Ya. Jati diri. Oke. Kalau belajar pengalaman dari saya, kalau usia saya sekarang, saya sudah pada tahap di sutradara dan penulis skenario. Wis, mantap. Tapi ketika insya Allah usia saya panjang, masuk ke 50-60, saya idealnya jadi penonton. Wis, luar biasa, keren. Ya, boleh satu lagi, misalnya tadi kan Bang Ramzi pada saat usia masih remaja pilih penonton. Kalau ada pilihan
satu lagi pilih apa? Pilih artis. Kalau ada pilihan satu lagi pada usia-usia seperti itu pilih apa? Artis dan apa? Sutradara? Belum pada tahap sutradara ya. Seandainya. Oke, mungkin pemain, artis, sama skenario kali ya. Dia mungkin lagi berkembang imajinasi. Oke, ya baik ya. Itu karena kalau masih muda, masih mengumpulkan uang. Karena kalau sudah tua jadi penonton, nggak perlu masukkan lagi. Ya, justru kan penonton yang bayar ya. Ya baik ya. Ya, karena kalau kita mau tes watak itu memang lebih baik kita rasa ya seolah-olah pada usia kita muda, karena watak pada usia muda itu jauh lebih jelas. Kalau udah original ya. Kalau sudah usia kayak kita begini, itu sudah ada watak pembelajaran namanya. Betul. Ya, jadi ada 2 watak dasar dan ada 2 watak pembelajaran. Jadi sebetulnya pada umur kita yang mungkin sudah tadi tuh Bang Ramzi itu udah benar ya, di usia nextnya ini akan ada 4 watak ada pada kita. Ya, 2 yang sebetulnya watak bawaan secara genetik, 2 karena pembelajaran. Baik belajar karena lingkungan kah, atau pasangan hidup kah, atau dari pengalaman. Ya, gitu. Oke, sekarang ya kita cek ya. Saya share screen lagi Mbak Indah, punten. Tadi sama nih deh pilihannya ya. Ya, oke. Ya, tadi seandainya semua orang misalnya siapapun ya, kalau tadi 4 pilihan tadi dan pilih artis ya, kemungkinan besar di otak wataknya itu di lobus parietalis itu adalah dan bahasa psikologi kepribadiannya sering disebut sanguinis. Ini bahasa Latin. Sanguinis ini diperkenalkan istilah bahasa nama-nama Latin pada watak ini diperkenalkan oleh Hippocrates 300 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang masih dipakai sebagai teknik untuk mengenali watak yang cara gampang atau cara populer. Jadi tadi benar Mas Ramzi, dari kecil memang hasratnya gembira gitu. Iya. Senang spontan, lucu gitu kan, menyenangkan gitu. Ya, dan menggemaskan. Ya, kayak gitu ya. Ya. Mbak Indah, betul nggak waktu kecil rasanya senang gembira dan nggak ketahuan kalau sedih? Iya. Nggak ketahuan kalau sedih gitu ya? Iya, betul. Nggak ketahuan kalau marah, jadi kelihatannya happy aja gitu. Iya, betul. Ya, oke. Ya, nah sekarang kalau ada orang yang memilih tadi sutradara, berarti orang itu adalah watak yang memang watak pandai mengorganize, mengatur. Dan dia ciri khasnya pelaku, action. Oknum. Bede juga pilih, ya. Bede pilihnya ada sutradara ya Bede. ini watak yang dari lahir adalah watak pemimpin ini sanggup memimpin ini. Ya, nah. Terus kalau ada orang pilih tadi penonton, berarti kemungkinan besar hasrat di otaknya itu adalah damai, peace. Dan ciri khasnya dia menghindari konflik dari kecil, menghindari konflik, kemudian cepat terserah. Jadi kalau ditanya mau makan apa, terserah gitu. Ada yang begitu. Ada. Mbak Indah kecilnya gitu nggak? Ada rasa nggak? Kamu enggak. Terserah. Enggak. Jadi kalau Indah mau makan apa, terus dengan gamblang saya mau makan ini gitu ya? Iya, betul, kayak gitu. Makanya nggak pilih penonton tadi. Iya. Oke ya. Dan tadi kalau ada yang memilih baik pilihan pertama dan kedua itu adalah penulis skenario, dia adalah orang yang hasratnya sempurna dan ciri khasnya pemikir. Jadi apa-apa dipikirin. Ya, Mbak Indah, dari kecil apa-apa dipikirin nggak? Enggak juga sih Bu. Nah, baru sekarang kan? Iya, baru sekarang ini. Baik, sekarang saya tanya, kalau mau sikat gigi dari kecil, apakah pencet pasta giginya selalu dari bawah? Enggak. Oke. Berarti dari atas. Oh, berarti bukan melankolis asli, bukan penulis yang beneran. Ini